Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Malam semua, maaf, malam semuanya. Aduh, kok sepi nih ya? Mungkin butuh salam ulang. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Sapa pertama tak terjawab, akan kuulangi sekali lagi. Selamat malam. Malam, Kak. Selamat Ya. malam. Oke. Malam, Selamat Kak. Iya, malam. Selamat datang di acara Insight MKA dengan program Job Analysis Series dengan tema Personal Branding yang diadakan secara virtual melalui media Zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di ruang virtual ini? Kabarnya semoga pada baik ya. Semoga kita semua ini dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hafiani Putri Agustin, salah satu job analis junior di PT Media Kreasi Abadi. Di sini saya yang akan memandu jalannya acara Job Analysis Series pada malam hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Istia selaku CEO PT Media Kreasi Abadi, Kak Ahmad Reza Maulana selaku pemateri kita pada malam hari ini, serta semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Nah, kami ucapkan terima kasih juga kepada PT Media Kreasi menyalurkan potensi dengan menyelenggarakan acara Insight MKA dengan program Job Analysis Series dengan tema Personal Branding yang diselenggarakan secara virtual ini. Serta kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu melancarkan acara kami ini. Nah, adapun media partner kita ada Teraskill, Rapilah, Kirai, Upside, Fanvice, Liburia, Kerja Tim, dan Balikpapan Cerdas. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Job Analysis Series hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sesi perkenalan pemateri, ketiga sesi penyampaian pemateri, keempat sesi Q&A, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk agenda pertama adalah pembukaan. Izinkan saya untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi perkenalan pemateri. Nah, teman-teman di sini pastinya sudah pada tahu ya siapa pemateri kita pada malam hari ini. Yap, nggak salah. Pemateri kita malam ini adalah Kak Ahmad Reza Maulana. Tapi siapa sih Kak Ahmad Reza Maulana? Nah, Kak Ahmad Reza Maulana yang biasa disapa Kak Reza ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan semester 6. Namun meski masih menduduki bangku perkuliahan, Kak Reza ini udah punya segudang pengalaman loh teman-teman. Di antaranya nih, aku bocorin dikit-dikit, Kak Reza ini aktif menjadi asisten praktikum statistika industri 1 teknik industri ITK, asisten praktikum manufaktur teknik industri ITK, pemandu IKMM ITK. Selain itu nih ya, selain aktif dalam organisasi, Kak Reza ini juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, salah satunya nih Kak Reza mengikuti pelatihan keterampilan manajemen wirausaha ITK 2020. Nah, yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, itu masih seujung kuku nih dari pengalaman yang dimiliki oleh Kak Reza. Nah, pastinya setelah mendengar perkenalan singkat ya yang tadi saya bacakan mengenai Kak Reza ini, teman-teman udah nggak sabar nih buat menggali ilmu yang dimiliki oleh Kak Reza. Baik,
karena Kak Reza sudah ada di ruang virtual ini, langsung saja saya sapa. Halo Kak Reza. Halo Mbak Hapiani. Ya, gimana nih Kak Reza kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya untuk sekarang ini. Oke. Untuk kesibukannya Kak, apa nih di tengah pandemi ini? Boleh diceritain kesibukan Kak Reza sendiri selama pandemi? Ya, oke. Untuk kesibukan saya sendiri sama pandemi ini, karena saya masih mahasiswa semester 6 ya, jadi saya juga kebetulan ada KKN di semester 6 ini. Jadi salah satunya kesibukan saya KKN. Lalu yang kedua, saya juga merupakan peserta magang Kampus Merdeka di batch 2 ini ya, di PT Media Kreasi Abadi sebagai job analis. Dan juga untuk sekarang ini ada kesibukan di pemandu LKMM yang ada di kampus ITK. Jadi ada latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang sekarang lagi diselenggarakan di ITK, dan saya sebagai pemandunya, atau bisa dibilang juga sebagai pemateri di materi pelatihan LKMM tersebut. Nah, untuk sekarang kesibukannya sih seperti itu aja Mbak Piani. Oke, berarti Kak Reza ini meskipun di tengah pandemi masih dikatakan bisa ini ya, masih cukup produktif gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya Kak Reza karena di tengah kesibukannya tadi masih menyempatkan menjadi pemateri di Job Analyst Series ini. Nah, baik. Sebelum memulai sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Kak Reza, mungkin kita sesi ini dulu ya teman-teman, foto bersama dulu ya. Mungkin boleh nih teman-teman yang ada di Zoom untuk on cam dulu ya. Ditunggu sampai jam 19:10. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, ayo dipersilakan on cam. Yang belum siap boleh nih touch up dulu make up-nya. Tunggu ya. Teman-teman yang belum on cam. Kita hitung Mbak ya. Ada 2 slide. Yuk. Slide pertama yuk. Ya. Dulu. Oke, semuanya siap senyum ya teman-teman, karena kita nggak tahu nih kita ada di slide berapa. Ayo senyumnya. 1, 2, 3. Slide pertama. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Jadi karena sesi foto-foto di awal acara sudah, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan untuk Kak Reza membagikan ilmunya, waktu dan tempat di Oke, terima kasih ke Mbak Hapiani ya sudah memberikan sambutannya tadi, menyambut saya juga. Terima kasih banyak. Ya, mungkin di sini saya mau mengucapkan selamat malam kepada teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan penyampaian materi yang akan saya bawakan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan. Nama saya Ahmad Reza Maulana, biasa dipanggil Reza. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan semester 6, dan saya juga merupakan peserta magang Kampus Merdeka batch 2 di PT Media Abadi sebagai job analis. Nah, untuk malam hari ini
saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang personal branding. Jadi mungkin personal branding ini pernah teman-teman dapatkan juga sepertinya di saat teman-teman di perkuliahan ataupun mengikuti materi di luar perkuliahan atau webinar dan lain-lainnya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lah dengan namanya personal branding. Nah, alasan saya memilih materi personal branding ini karena menurut saya personal branding ini sangat perlu dilakukan dan juga ditingkatkan baik di era sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, karena semakin tingginya tingkat persaingan, maka setiap individu pasti perlu terus meningkatkan keahlian, pengetahuan dan juga pengalamannya agar memiliki nilai dan diri yang membedakan dari orang lain. Nah, untuk itulah personal branding ini kita dapat mengatur strategi untuk membentuk citra yang positif terhadap diri sendiri agar masyarakat dan orang lain dapat lebih mengenal dan mempercayai kita dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki sehingga kita dapat bersaing dengan orang lain. Nah, itulah alasan saya kenapa saya mengisi materi tentang personal branding pada malam hari ini. Oke, mungkin di next saja. Oke, nah ini ada CV singkat saya. Tadi juga sudah dikenalkan oleh Mbak Hapiani. Jadi tadi saya juga sudah perkenalan. Nama saya Ahmad Reza Maulana. Di sini ada pelatihan dan juga organisasi kepanitiaan dan juga pengalaman yang telah saya ikuti. Nah, di sini untuk pelatihan-pelatihan ini sebenarnya pelatihan yang saya ikuti selama saya berkuliah di kampus Institut Teknologi Kalimantan dari semester 1 sampai juga semester 6. Dan organisasi serta kepanitiaan dan pengalaman yang saya ikuti ini juga berasal dari kampus Institut Teknologi Kalimantan. Saya sempat menjadi ketua panitia di program studi teknik industri di ITK juga, lalu juga menjadi asisten praktikum, baru menjadi ketua sponsorship di salah satu UKM yang ada di TK, dan sekarang menjadi peserta magang kampus Merdeka Batch 2 di PT Media Kreasi Abadi. Nah, di sini juga ada kontak person saya dari email dan juga Instagram. Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau mengenal lebih jauh ya. Mungkin kita bisa saling kontak-kontakan melalui Instagram juga gitu. Nah, dari CV saya ini sebenarnya saya juga sudah melakukan yang namanya personal branding. Jadi, saya membranding diri saya dari pelatihan, pengalaman, dan juga organisasi kepanitiaan yang sudah saya ikuti gitu. Jadi saya menyampaikan CV saya ini termasuk juga personal branding tentang diri saya supaya teman-teman bisa lebih mengenal saya dan juga mempercayai saya kalau saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah terlampir di CV saya ini gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ke selanjutnya. Selanjutnya. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa join kelas poin ya untuk bisa saling berinteraksi nih di PPT-nya. Untuk kelas poinnya mungkin bisa saya share aja di kolom chat untuk link kelas poinnya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke kelas poin ini dan juga bisa memasukkan kode yaitu 82122 supaya kita bisa saling interaksi nih dengan teman-teman gitu. Silakan bergabung teman-teman di kelas poinnya. Ayo teman-teman bisa join ya. Tadi pertanyaannya tadi asalnya dari mana gitu. Supaya saya tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, dari Jember, dari Jember.
dari Manado, Samarinda, Sidoarjo, Penajam. Yang lain yang mana nih dari teman-teman yang lain? Samarinda. Mas Reza Gali Nugraha dari Samarinda nih. Oh, ada yang masih pending juga ini, belum menjawab atau belum mengisi. Oh, Samarinda. Rizka dari Samarinda. Siapa lagi nih yang belum mengisi nih? Ayo, ayo. Siapa yang belum mengisi? Bisa gabung ke kelas poinnya nih dengan kode 82122. Yo, mana-mana ini dari teman-teman asal-asal daerahnya ini baru 8 orang ini dari 38 orang. Waduh, ada Kylie Jenner ini. Pasti dari New York ini. Neng Oci, Neng Oci. Neng Oci dari mana ini Neng Oci? Silakan diisi Neng Oci, Kylie Jenner. Sama No Yusimi. Mbak Ukma, RE. Silakan diisi. Laili. Biar saya tahu juga asalnya dari mana ini teman-teman yang bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Ayo, Kapiola. Dari mana tuh Kapiola? Kylie Jenner ini belum ngisi Kylie Jenner. Artis top ini. No You See Me, No You See Me. Film ini. Diisi teman-teman. Asalnya dari mana ini? Oh, Balikpapan, Bang Reza. Febri. Coba dilihat lagi. Purwokerto, Samarinda. Banyak juga dari Samarinda ternyata. Sama lah ya, sama kayak saya daerahnya. Oke, baru 12 respon ini ternyata. Mungkin Samarinda juga. Mas Renda ya dari Samarinda. Oke, mungkin kita close saja sepertinya. Dari teman-teman tidak ada lagi seperti yang ngisi. Oke, ternyata dari hasilnya ini banyak yang berasal dari Samarinda ya teman-teman. Tidak hanya dari Balikpapan, bahkan saya tidak temui nih baru Neng Oci aja yang dari Balikpapan ternyata. Ada yang dari Makassar, ada dari berbagai luar daerah yang join di Zoom meeting pada malam hari ini. Ya semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang join di Zoom meeting ini. Ini ada yang dari Jember, Sidoarjo, Manado, dan lain-lainnya. Oke, mungkin bisa ditutup aja kali, Kak. Oke, langsung aja kita masuk ke outline materi kita pada malam hari ini. Jadi untuk outline materi kita pada malam hari ini ada 9 poin. Nah, di sini yang pertama ada definisi personal branding, lalu yang kedua ada karakteristik personal branding, yang ketiga manfaat dari personal branding, yang keempat ada elemen personal branding, yang kelima ada komponen personal branding, yang keenam ada konsep personal branding, yang ketujuh ada strategi dalam personal branding, yang kedelapan ada tips dalam personal branding yang efektif, dan yang terakhir ada contoh personal branding. Oke, di next saja. Oke, nah apa itu personal branding? Nah, buat teman-teman yang tadi sudah join di kelas point bisa bantu jawab nih, apa itu personal branding menurut teman-teman ini? Menurut Mas Renda, menurut Mbak Piola, menurut Mbak Brenda, Mbak Hukma, Mbak Priska, dan teman-teman yang lain. Menurut teman-teman personal branding itu apa sih? Bisa satu kata ya, contoh kayak promosi kan dan lain-lainnya gitu. Putri mempromosikan diri, oke. Yang lain dari teman-teman nih, Mas Syahrul, Mas Gusti. Mbak Maharani, Jumina, Kak Anggi, bentuk memperkenalkan jati diri. Oh iya, siap Mas Reza ya. Oke, yang lain pendapat-pendapatnya nih menurut personal branding.
Ayo, ayo, siapa yang belum ngisi nih? Tadi yang ngisi ada berapa orang tadi? Ada 12 pas ngisi daerah. Oh, ada yang pending 14 orang ini yang belum ngisi sama sekali. Brenda, Citra Diri. Oke. Oke, ini ada Mbak Siti Mardia. Belum ngisi juga nih. Nah, Mbak Emma, strategi membranding diri ke media sosial. YB, menunjukkan keunggulan diri atau membuat citra diri. Oke, yang lain. Menurut teman-teman, personal branding itu apa sih? Oke, nah dari Mas Renda mempromosikan soft skill dan hard skill diri. Oh, siap Mas Renda. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Kita tunggu sampai 3 menit nih, 3 menit. Yang masih pending nih, Mbak Viola, Mbak Febri, dan yang belum join nih bisa join juga kelas poinnya dengan kode 82122. Silakan nih diisi menurut pendapat teman-teman, opini teman-teman apa itu sih personal branding? Ya. Ayo Mbak Laili, Mbak Viola, Mbak Febri, Mbak Ukma, Mbak Priska, Neng Oci, Mbak Siti Mardia. Oke, silakan diisi nih. Teman-teman, ayo bantu isi. Yang belum. Dan yang belum bergabung di kelas poin bisa bergabung nih. Mbak Viola, Mbak Febri, Siti Mardia, Mbak Ukma, Neng Oci. Ayo diisi. Oke, sepertinya sudah 3 menit nih. Mungkin bisa di close saja. Oke, ini ada beberapa pendapat dari temannya tentang personal branding. Dari ada yang membahas tentang promosi diri, ada juga bentukan jati diri, citra diri, karakter dalam diri seseorang, persepsi seseorang, dan strategi untuk membentuk citra kita agar terlihat lebih baik. Itu dari Kylie Jenner ini. Wes, kirain pakai bahasa Inggris gitu nulisnya kan Kylie Jenner ya. Ternyata tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu. Oke, silakan di close saja. Bisa di next. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ini termasuk branding? Mungkin bisa teman-teman polling ya untuk ini apakah ini termasuk branding ya atau tidak gitu. Nah, coba teman-teman tadi di kelas poinnya. Oh, ada 3 yang menjawab ya. 5, 6, 6. Oh, ada yang jawab false. Ini ada 8 sudah yang true nih dan 1 yang false. Yang lain, ayo, yang lain. Aduh, ada giveaway-nya enggak, Kak? Untuk giveaway ini, apa ya giveaway-nya enaknya? Nanti saya ucapkan terima kasih aja buat Mas Renda karena sudah berpartisipasi. Waduh. Siap Mbak Mas Renda ini. Terlalu aktif Mas Renda. Oke, ini ada yang jawab benar 10 dan yang jawab pol 1. Coba mungkin dibuka nih yang jawab pol 1 ini siapa ini? Bisa tidak? YB nih. YB ini siapa ini YB yang jawab pol ini? Mungkin bisa on mic kali. Kenapa bisa jawabannya pol gitu YB? Siapa ini YB kalau boleh tahu ini? Yang berbahagia? Atau siapa ini YB?
10 yang jawab benar dan yang jawab salah cuma 1 orang aja nih. Tadi Mas YB atau Mbak YB. Oke, kalau mungkin yang benar deh. Yang benar siapa itu yang benar? Banyak ya. Coba dibuka yang benar. Nih yang benar ada Mbak Asmi, Emma, Reza, Siti Mardia, Renda, Putri, Priska, Hukma, Brenda, Feby, Viola. Nah, mungkin kalau dari Mas Renda, kenapa bisa memilih benar itu Mas Renda tadi? Jawabannya itu. Kenapa bisa memilih true gitu? Oke, mohon izin menjawab ya. Silakan Mas Renda. Kalau dari saya pribadi, karena kita mengenal dari merek atau produk tersebut, itu sudah terkenal, makanya disebut branding. Karena sudah banyak orang tahu, makanya kita tahu cara dia mempromosikan diri atau dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Renda atas jawabannya. Kalau dari Mas Asmi gimana? Kalau pendapatnya kenapa bisa memilih benar? Kalau menurut saya itu kayak lebih ke karakteristik atau value dari satu brand. Itu branding itu kayak punya personal brandingnya sendiri, itu ketika mereka itu punya yang tadi saya bilang itu kayak karakteristik sama value dari produk tersebut atau komponen. Oh ya, oke, memiliki karakteristik dari produknya tersendiri ya gitu. Oke, mungkin bisa di close aja nih, Kak. Oke, jadi benar ya yang dikatakan teman-teman tadi, kalau untuk yang tadi apakah itu termasuk branding atau tidak. Jadi benar kalau jawabannya itu adalah benar. Karena dari tiap produk ini sudah memiliki ciri khasnya masing-masing, atau yang tadi dibilang Mas Asmi juga karakteristik, dan juga ini sudah dikenal lah di kalangan masyarakat seluruh Indonesia juga, dari Aqua, Sanyo, Odol, dan Pilek ini sudah sering digunakan juga oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Jadi produk-produk ini sudah terkenal juga di negara kita di Indonesia juga gitu. Makanya ini juga bisa dibilang sebagai branding, karena produk-produk ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan karakteristiknya masing-masing gitu, yang membedakan dari pesaing-pesaingnya atau kompetitornya. Makanya bisa dibilang ini termasuk branding gitu. Oke, bisa di next saja. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke definisi dari personal branding. Nah, yang pertama ini ada definisi umum. Personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang atau produk misalnya. Aspek itu meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang timbul atau ada dalam diri individu. Nah, personal branding akan menciptakan pandangan yang unik dan berbeda terhadap seseorang. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul untuk menjelaskan personal branding itu seperti sebenarnya diri Anda, siapa sebenarnya diri Anda, atau who are you, apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, what have you done, dan apa visi Anda ke depan, what will you do. Lalu di sini juga ada definisi personal branding menurut ahli. Nah, personal brand adalah persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain yang memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadapnya sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. Nah, itu menurut McNally and Speak tahun 2004. Nah, itu tadi definisi dari personal branding. Intinya personal branding ini tadi lebih ke tentang bagaimana citra atau pandangan positif terhadap seseorang dari orang lain gitu. Apakah dia ini memiliki citra yang baik atau citra yang negatif gitu. Jadi kalau di definisi personal branding ini lebih ke pandangan orang lain terhadap diri kita, tentang citra kita atau tentang kemampuan, nilai-nilai yang kita miliki atau kepribadian yang sudah kita miliki gitu. Oke, mungkin bisa di next aja. Oke, di sini ada karakteristik dari
personal branding. Untuk karakteristik personal branding ini ada 8. Yang pertama itu memiliki ciri khas. Nah, seperti yang tadi saya tampilkan di awal tadi, seperti Aqua, Kilok, Sanyo, dan juga produk lainnya, itu tentu memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, personal branding yang kuat menguraikan yang sangat spesifik yang menjadi cerminan dari ide dan nilai dalam diri yang membedakan dari orang lain. Kekhasan tersebut bisa dipresentasikan dalam bentuk kualitas pribadi, tampilan fisik, atau kalian. Jadi setiap orang pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, atau tadi setiap produk juga pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, itu terkait poin yang pertama. Lalu yang kedua ada. Nah, hal ini menjelaskan bahwa personal brand yang berhubungan dengan karakter diri menguraikan sesuatu yang dianggap dibutuhkan atau penting oleh masyarakat. Apabila tidak ada ketertarikan atau relevansi, maka akan sulit terjadi penguatan pikiran masyarakat. Nah, seperti di definisi tadi, kalau personal branding itu berhubungan dengan pandangan orang terhadap diri kita gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat memandang kita memiliki citra yang positif, tentu kita ini harus membranding yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat tadi atau yang menurut masyarakat itu penting. Jadi masyarakat butuhnya apa, kita nge-brandingnya tentang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Jadi harus ada relevan atau keterkaitan gitu dengan supaya masyarakat ini bisa lebih percaya kepada kita ketika kita melakukan personal branding tersebut. Lalu yang ketiga ada konsisten. Nah, hal ini terkait dengan usaha membangun personal brand secara konsisten sehingga orang lain bisa dengan mudah dan jelas mengidentifikasi personal brand tersebut sehingga terbentuk brand equity atau keunggulan merek. Jadi ketika kita sudah melakukan personal branding, kita harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan tersebut sehingga orang lain dapat percaya terus-menerus kepada kita dari personal branding yang sudah kita sampaikan gitu. Yang keempat ada spesialisasi. Nah, spesialisasi ini berhubungan dengan konsentrasi terhadap satu bakat inti atau keterampilan unik. Sebab menjadi generalis tanpa satu pun keterampilan, kemampuan atau bakat khusus atau membuat brand tidak unik, spesial dan berbeda. Nah, jadi spesialisasi ini lebih ke satu bakat yang memang paling dikuasai atau bisa dibilang mungkin ada yang unik dibanding dengan orang-orang lain. Nah, itu yang harus lebih ditonjolkan atau difokuskan supaya branding ini juga bisa lebih konsisten tadinya dan bisa bisa lebih dipercaya oleh masyarakat gitu. Lalu yang kelima ada keberadaan. Nah, personal brand harus ditunjukkan secara berbeda dan unik lain daripada yang lain. Nah, personal brand harus memiliki definisi yang jelas sehingga masyarakat bisa dengan cepat menangkap pesan brand. Jadi personal brand ini harus ditunjukkan dengan cara yang berbeda dan cara yang unik dibanding orang lain agar orang lain ini dapat mengenal kita dengan ciri khasnya kita tersendiri. Lalu ada kegigihan. Nah, kegigihan ini dibutuhkan kegigihan agar suatu merek yang dibangun dapat tumbuh. Jadi kita ini harus tetap gigih dalam menyampaikan merek yang kita produk atau misalnya pengenalan diri kita kepada orang lain supaya yang kita sudah sampaikan tadi dapat tumbuh dan terus berkembang ke depannya. Lalu ada juga di sini kebaikan atau goodwill. Nah, itu personal brand harus dibuat terkait dengan hal positif dan bermanfaat sehingga akan menciptakan personal brand yang bertahan lama dan baik. Nah, tentunya kebaikan ini berhubungan dengan citra atau pandangan orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita melakukan personal brand harus menyampaikan hal-hal yang positif dan bermanfaat agar dapat dipandang baik oleh masyarakat gitu. Lalu yang terakhir ada kinerja. Nah, agar personal brand dikenal dibutuhkan kinerja dan perbaikan yang secara konsisten. Jika tidak, maka brand hanya akan memalukan. Nah, jadi kinerja ini berhubungan dengan evaluasi bagaimana ketika kita sudah menyampaikan branding kita di awal, nah kita harus terus melakukan peningkatan dan juga harus diselingi dengan perbaikan apabila ternyata branding yang kita lakukan itu masih terdapat kesalahan atau masih mengalami kekurangan. Jadi kita harus terus melakukan peningkatan juga sekaligus perbaikan secara konsisten dalam melakukan branding kita tadi gitu.
Nah, lalu dilanjut mungkin. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa aja sih manfaat dari personal branding yang teman-teman ketahui? Mungkin dari teman-teman bisa berpendapat nih menggunakan kelas poinnya tadi. Bisa disampaikan nih pendapatnya apa aja sih menurut teman-teman manfaat dari personal branding itu? Silakan teman-teman disampaikan pendapatnya manfaat dari personal branding. Ayo silakan disampaikan pendapatnya ini. Yang join ada 19 orang ini terlihat dari kelas kodenya ini. Ayo, mana ini pendapatnya menurut teman-teman manfaat dari personal branding itu apa aja? Ayo, masa ini tidak ada yang menjawab ini terkait apa itu manfaat dari personal branding? Atau masih nulis ini kayaknya, masih nulis kali ya. Mungkin kita tunggu aja. Ayo Mbak Siti Mardia, Mas Renda, Mbak Putri, Mbak Brenda, Mas atau Mbak YB ini, Mbak Emma, Mbak Hukma, Mas Reza, Priska, Hukma, Kelly Zener, Neng Oci, Laili, Viola Dwi, Febri, Asmi, Rahmatullah, Ade Merugazi, Kidos, dan Kistina Dia. Ayo, bisa dibantu jawab nih, apa aja sih manfaat dari personal branding? Oh, sudah ada dari Mbak Siti Mardia, itu memperbanyak dan memperluas koneksi. Lalu dari Neng Oci, agar orang lebih mudah mengenali kita. Oke. Lalu dari Kristina, membangun kredibilitas diri. Oke. Jadi lebih dikenal oleh orang. Lalu dari Mbak Putri, orang memandang positif kepada kita, mempermudah mencari relasi dan pekerjaan. Baru kalau dari Kidos biar terkenal. Kalau dari Mas Renda itu mudah dikenal, promosi soft skill dan hard skill, mempermudah pencarian profil, dan juga relasi dan koneksi sebagai portofolio dan lain-lain. Kalau dari Mbak Emma jadi lebih percaya diri dan dikenal orang. Oke, yang lain, ini ada jawaban yang lain manfaat dari personal branding? Ayo. Dari Kelly Jenner belum ada jawaban ini. Dari Mbak Hukma, Mas Ade, Mbak Laili, Mbak Viola, Mbak Febri. Ayo, dibantu jawab ini manfaat dari personal branding apa aja? Oh, ada lagi jawaban-jawaban yang lain. Kita tunggu mungkinnya sampai 3 menit lewat 30 detik kali ya. Kita tunggu ini jawaban dari teman-teman terkait manfaat dari personal branding. Ya, ayo Mbak Brenda ini belum ada menjawab ini Mbak Brenda. Mas Reza, Mbak Priska, Mbak Ukma, Kelly Jenner, Mbak Laili, Mbak Viola, Mbak Febri, Mas Ade. Oh, dari Rahmatullah ini memperbanyak relasi dan membangun rasa percaya diri. Kalau dari Mbak Hukma agar dikenal orang dan memperluas koneksi. Kalau dari Mas Reza itu melamar moderator. Waduh, Mas Reza mau melamar moderator. Oh, mau melamar moderator yang ini ya, sekarang ini ya, Mas Reza ini. Oh, maksudnya mau melamar jadi moderator kali ya, Mas Reza ini ya. Oh, saya kira mau melamar moderator, itu mau melamar menjadi kekasih gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Viola menjadi percaya diri. Ya mungkin bisa ditutup aja kali Kak. Sudah kelewatan juga ini dari. Oh, dari Mas Nafarin dikenal sebagai seorang yang profesional. Oke. Oke, langsung aja kali Kak dibuka untuk manfaat dari personal branding. Nah, jadi beberapa jadi teman-teman sudah benar juga tadi menyampaikan pendapatnya terkait manfaat dari personal branding.
manfaat dari personal branding sendiri yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri dan kepercayaan orang lain. Lalu yang kedua membantu memperluas koneksi. Tadi Mas Renda juga menyampaikan untuk terkait manfaat dari personal branding itu membantu memperluas koneksi atau jaringan atau networking lah gitu ya. Lalu yang ketiga itu menunjukkan dan mengembangkan kemampuan. Nah, jadi teman-teman ketika melakukan personal branding tentu teman-teman menunjukkan atau menampilkan terkait kemampuan-kemampuan atau keahliannya. Nah, tentu ketika melakukan personal branding pasti teman-teman ketika menunjukkan kemampuannya pasti diselingi juga dengan pengembangan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga ketika kita sudah menyampaikan personal branding, kita harus melakukan evaluasi atau peningkatan kemampuan yang telah kita brandingkan tadi. Lalu di sini bernilai yang tinggi. Nah, maksudnya yang bernilai yang tinggi ketika teman-teman sudah melakukan personal branding, tadi mengenalkan tentang diri teman-teman, dari bakat, keahlian, kemampuan, pengalaman, dan hal lainnya yang bernilai positif. Tentu teman-teman di sini sudah memiliki value atau bernilai yang tinggi. Bisa jadi teman-teman memiliki ciri khasnya yang membedakan dari kompetitor teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Jadi teman-teman itu sudah memiliki nilai yang tinggi lah atau value yang lebih tinggi dibanding kompetitor teman-teman ketika teman-teman sudah melakukan personal branding tadi. Karena teman-teman sudah dikenal tadi, sudah memiliki koneksi dan relasi juga gitu. Nah, lalu yang terakhir di sini membedakan diri sendiri dengan kompetitor. Nah, tentunya manfaat yang terakhir ini pastinya teman-teman ketika melakukan personal branding, pasti teman-teman memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti yang tadi contoh di awal, produk-produk itu tadi juga memiliki ciri khasnya masing-masing tiap produk. Nah, hal ini pasti tentunya membedakan diri sendiri dengan kompetitor atau misalnya membedakan produk lain dengan produk kompetitor kalau berhubungan dengan produk gitu. Nah, di sini itulah tadi 5 manfaat dari personal branding. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang mungkin belum saya sampaikan di slide ini gitu. Oke, mungkin bisa di next saja, Kak. Oke, di sini ada elemen dari personal branding. Ada 3 elemen. Yang pertama itu individu itu sendiri. Nah, individu mampu membentuk personal branding melalui polesan dan metode komunikasi yang dirancang dengan baik kepada target market untuk menyampaikan 2 hal, yakni siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi dan spesialisasi apa seseorang itu lakukan. Jadi ketika elemen yang pertama berhubungan dengan individu ya kita sendiri, karena kita sendiri juga yang menyampaikan kepada orang lain atau kepada masyarakat umum terkait kemampuan dan keahlian diri kita, siapa kita, apa keahlian kita, apa kemampuan kita dan bakat kita serta hal lainnya yang mau kita branding gitu. Lalu yang kedua ada janji atau promise. Nah, itu promise. Lalu personal branding ini merupakan suatu janji dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat yang muncul akibat personal brand tersebut. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan personal branding di hadapan masyarakat umum atau masyarakat luas, nah pasti hal-hal yang teman-teman telah sampaikan tadi itu akan menjadi suatu pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan atau janji lah gitu sesuai dengan yang teman-teman sampaikan. Apakah benar teman-teman ini memiliki bakat di bidang ini atau teman-teman memiliki pengetahuan di bidang ini. Nah, itu merupakan sebuah janji atau tanggung jawab yang harus dipenuhi juga oleh teman-teman agar memenuhi harapan dari masyarakat tadi gitu, sesuai dengan branding yang teman-teman lakukan. Lalu yang terakhir ini ada relasi atau hubungan. Nah, personal branding yang baik akan menciptakan relasi yang baik dengan masyarakat. Nah, tentunya ketika teman-teman sudah melakukan personal branding, tadi seperti manfaatnya juga, itu akan memperluas koneksi atau relasi atau networking teman-teman, karena teman-teman sudah dikenal oleh masyarakat yang teman-teman tadi sudah teman-teman lakukan personal branding tadi gitu, atau target teman-teman tadi menyampaikan personal branding gitu. Nah, oke, mungkin bisa di next lagi, Kak. Nah, lalu di sini ada 8 komponen dari personal branding. Nah, di sini ada komponen yang pertama itu berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan atau skill dan competence. Nah,
kemampuan dan keterampilan ini bisa digunakan untuk melakukan, mengerjakan atau menghasilkan suatu hal. Lalu yang kedua ada perilaku atau behavior. Nah, untuk membangun personal brand, seseorang individu harus melakukan upaya yang sejalan untuk mendukung pembentukan personal brand secara terus-menerus. Lalu yang ketiga penampilan atau look. Nah, hal ini berkaitan dengan mode, tata rambut, dan lainnya yang harus disesuaikan dengan citra yang akan dibangun. Lalu yang keempat ada keunikan atau uniqueness. Nah, keunikan atau ciri khas akan menjadi pembeda individu yang satu dengan yang lain. Lalu ada prestasi atau achievement. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi kredibilitas dan profesionalisme seseorang individu. Lalu ada kekuatan atau strength. Di sini dengan kekuatan, maka seseorang mampu menunjukkan kemampuan sehingga masyarakat akan tertarik. Lalu ada otentik. Nah, individu yang dapat memahami dirinya, maka akan lebih mudah membangun personal branding dan menggambarkan dirinya yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada tujuan atau goals. Dengan adanya tujuan, maka seseorang akan memiliki arah agar cita-cita atau keinginannya terwujud. Nah, mungkin dari kakak bisa ini slide drawingnya coba dilihat. Nah, di sini di slide drawing ini teman-teman bisa ngisi nih dari ke-8 poin yang sudah saya sampaikan tadi terkait komponen personal branding itu, teman-teman sudah memiliki apa aja dari ke-8 itu, misalnya kemampuan dan keterampilan sudah teman-teman ketahui, atau perilaku sudah teman-teman ketahui juga, penampilan juga sudah teman-teman kuasai, sudah teman-teman atur juga tadi terkait tata rambut dan lainnya, baru keunikan teman-teman sudah teman-teman ketahui, prestasi sudah teman-teman miliki, kekuatan juga sudah teman-teman kuasai, baru otentik atau ciri khas bisa dibilang yang unik yang membedakan dari orang lain juga teman-teman miliki, dan tujuan atau goal sudah teman-teman tentukan gitu. Nah, dari ke-8 komponen ini yang mana itu teman-teman sudah miliki gitu. Mungkin bisa dicoret-coret aja tuh slide drawingnya ya di bulat-bulat ini. Dari Mbak Putri ada poin 1, 2, 6, 7, 8. Berarti dari kemampuan dan keterampilan, dari perilaku, dari kekuatan, otentik, dan juga dimiliki oleh Mbak Putri. Yang lain nih, gimana yang lain? Nah, dari Mbak Putri, poin 1, 2, 6, 7, 8. Yang lain bisa dicoret-coret juga nih ke Mbak Putri. Nah, Mbak Brenda ada poin 2, poin 3, poin 4, poin 8. Sudah dimiliki oleh Brenda. Nah, dari Mbak Emma, ini ada poin 1, 2, sama 3, sama 8 yang sudah Mbak Emma miliki juga. Oh, kalau dari Mas Renda cukup banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu. Mungkin belum memiliki tujuan aja gitu Mas Renda ya. Dan juga kekuatan yang belum Mas Renda miliki. Mungkin kekuatan dalam menyampaikan brandingnya Mas Renda. Kalau menurut Nafarin, nah ini dari poin 4, poin 5, poin 7, dan 8 sudah dimiliki oleh Mas Nafarin nih. Oke, ini dari Rahmatullah, poin 2 sama 4. Oh, cukup banyak yang masih perlu Mas Rahmatullah kembangkan ya, seperti kemampuan, penampilan, juga prestasi juga harus dikembangkan dan lain-lainnya. Supaya Mas Rahmatullah tadi bisa membranding dirinya. Oke, kalau dari Mas Asmi ini ada poin 1, 2, 5, sama 8 nih. Berarti kalau dari segi penampilan dan keunikan sama kekuatan dan otentik belum dimiliki oleh Mas Asmi nih. Nah, kalau dari Mbak Viola sudah tahu kemampuan dan keterampilannya, sudah tahu perilaku, juga sudah mengatur penampilan, sudah memiliki prestasi, dan juga sudah memiliki tujuan. Nah, tinggal keunikan dan 3 poin lainnya yang belum dimiliki. Nah, kalau dari Kak Kidos poin 1, 2, 6, sama 8. Oke, mungkin bisa dicukupkan aja kali Kak. Kita lanjut lagi ke outline selanjutnya. Ini hasil-hasil dari teman-teman tadi ya.
Dari Mbak Putri, Mbak Siti Mardia, Mbak Emma, Mas Renda, Mas Nafarin, Mas Kidos, Mbak Hukma, lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke outline yang selanjutnya. Di sini ada konsep dari personal branding. Konsep dari personal branding yang pertama ada spesialisasi. Ciri khas suatu yang hebat adalah ketepatan suatu spesialisasi, terkonsentrasi pada suatu kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Nah, spesialisasi ini bisa dilakukan melalui beberapa diantaranya kemampuan, perilaku hidup, misi, profesi, dan pelayanan. Jadi spesialisasi ini berhubungan dengan salah satu bakat yang paling menonjol atau yang paling dikuasai oleh teman-teman. Lalu yang kedua ada kepemimpinan. Nah, suatu personal kekuasaan juga kredibilitas mampu menempatkan seseorang sebagai pemimpin dari kesempurnaan. Jadi ketika teman-teman melakukan personal branding, misal teman-teman memilih jadi ketua, nah mungkin dari penyampaian teman-teman bisa dianggap oleh masyarakat kalau teman-teman ini cocok untuk menjadi seorang pemimpin karena pengalaman yang telah teman-teman sampaikan tadi. Lalu yang ketiga ada kepribadian. Nah, personal branding yang hebat harus didasarkan pada kepribadian dan muncul apa adanya dengan segala ketidaksempurnaannya. Jadi memang segala personal branding itu harus sesuai dengan kepribadian masing-masing, jangan pakai kepribadian dari orang lain gitu. Lalu yang keempat ada perbedaan. Nah, personal yang branding yang baik dan efektif harus ditunjukkan dengan cara yang berbeda agar bisa membedakan dengan kompetitor tadi atau orang lain. Nah, lalu ada terlihat. Personal branding harus dilakukan secara konsisten hingga personal branding seseorang terlihat. Untuk itu, jika ada kesempatan, perlu untuk mempromosikan diri atau memasarkan diri. Lalu ada juga kesatuan. Nah, personal branding dan kehidupan pribadi seseorang harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang sudah ditentukan merek tersebut. Lalu ada ketangguhan. Nah, personal branding memerlukan waktu untuk tumbuh dan selama proses berjalan, penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapannya. Lalu ada juga nama baik. Nah, apabila personal branding ingin menciptakan hasil yang lebih baik dan bertahan lebih lama, maka individu harus diasosiasikan dengan nilai atau ide yang diakui positif dan bermanfaat secara umum. Nah, itu tadi konsep dari personal branding. Oke, bisa di next. Nah, lalu di sini ada strategi dalam personal branding. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab nih strategi apa saja yang bisa dilakukan dalam melakukan personal branding. Ya, silakan dijawab ini teman-teman. Misalnya strategi pertama teman-teman harus mengenali diri sendiri gitu. Lalu yang kedua harus menentukan apa, misalnya menentukan tujuan gitu dan lain-lainnya. Nah, gimana dari teman-teman? Ada jawaban nggak nih? Strategi dalam melakukan personal branding apa aja? Oke, dari Mbak Emma menentukan ciri khas diri dan tujuan. Dari teman-teman yang lain? Strategi dalam personal branding apa aja? Mengenali tujuan. Oke, dari Mas Asmi mengenali tujuan. Strateginya. Kalau dari Mbak Putri mengenali diri, memperluas koneksi. Oke. Dari yang lain? Menentukan target, mempromosikannya. Oke. Kalau dari yang lain lagi, strateginya apa? Dari teman-teman yang lain ini. Yang belum, ayo, yang belum. Ayo. Yang belum, yuk. Mas Renda, biasa cepet nih Mas Renda ini. Mas Ade, Mas Adam, yang tadi baru join sepertinya Mas Adam. Mas Nafarin, Mbak Piola, Mbak Lailin, Mbak Febri, Kylie Jenner ini, sudah tidak terlihat lagi Kylie Jenner. Neng Oci. Justina nih menentukan ciri khas dan kekuatan diri terlebih dahulu. Oke. Yang lain? Kita tunggu nih sampai 2 menit nih. Ayo, siapa tahu masih ada yang nulis nih. Jangan-jangan Mas Renda nih panjang lagi jawabannya. Nah, sudah banyak yang nulis. Coba bisa kita lihat lagi jawaban yang lain. Kalau dari Mbak Piola menentukan ciri khas diri, menentukan tujuan hidup, memperluas hubungan sosial. Nah, kalau dari Mas Kidos ini mengenal diri sendiri dulu terlebih dahulu, baru membuat tujuan.
baru memperluas relasi, kemudian yang terakhir mengevaluasi diri. Kalau dari Mbak Ukma, mengetahui kelemahan dan kelebihan, sama menentukan tujuan. Ya, kalau dari Mas Rahmatullah, konsisten dengan tujuan. Oke, mungkin bisa kita akhiri aja kali ya. Jangan Mas Renda lagi nulis jangan. Oke, mungkin kita buka aja terkait strategi dalam personal branding, silakan dibuka. Nah, untuk yang pertama di sini ada nge-lag webnya, aduh, mohon maaf ya Mas Renda ya. Oke, jadi di sini untuk step yang pertama di sini ada mengenali diri sendiri. Nah, untuk mengenali diri sendiri ini tentunya sebelum membentuk personal branding kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Apa saja kemampuan kita yang kita miliki, kelebihan dan kekurangan, bagaimana diri kita bersikap terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, makanya sebelum kita melakukan personal branding penting sekali kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenali diri kita, kita tidak tahu nih apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain terkait kemampuan kita, apa yang mau kita sampaikan, tadi kelebihan dan kelemahan kita, apa yang mau kita sampaikan, karena kita tidak mengenali diri kita. Lalu yang kedua, tentukan tujuan dari personal branding. Nah, setelah mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan personal branding. Nah, artinya kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi, kenapa kita harus setelah kita mengenali diri sendiri, kita harus menentukan tujuan kenapa tujuan kita melakukan personal branding ini untuk apa. Orang lain ini mau menganggap kita sebagai apa gitu dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, ini ada tentukan siapa target personal branding. Nah, kita harus menentukan target atau pihak mana yang ingin dijangkau. Nah, penentuan target ini akan berpengaruh pada hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat personal branding kita. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan kita melakukan personal branding itu ngapain, sudah kenal diri kita, nah kita harus menentukan target kita siapa personal branding ini, apakah misalnya kita nih yang masih kuliah, kita membranding diri kita di lingkungan kampus, tujuannya buat misalnya kita lagi mau mendaftar menjadi ketua di sebuah kepanitiaan gitu. Atau misalnya kita mencari pekerjaan di suatu perusahaan, kita akhirnya melakukan personal branding di perusahaan tersebut dengan menampilkan portofolio kita atau hasil karya kita yang sesuai atau mendukung jabatan yang kita inginkan di perusahaan tersebut. Nah, gitu. Jadi kita harus menentukan target personal branding kita ini ke siapa. Lalu yang terakhir ini tadi ada juga jawaban dari teman-teman, yaitu membangun dan memperluas jaringan. Nah, tidak hanya terus membentuk personal branding, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Karena dengan hal ini personal branding kita akan semakin dikenal lebih luas. Jadi kita sudah mengenali diri, menentukan tujuan, menentukan target personal branding, maka kita juga perlu namanya membangun dan memperluas koneksi kita agar branding kita tidak tetap di situ-situ aja gitu, bisa dikenal oleh masyarakat nasional atau bahkan sampai ke internasional ketika kita sudah memiliki jaringan atau relasi atau koneksi tadi gitu. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, di sini ada tips dalam personal branding yang efektif. Nah, yang pertama, tentukan keunikan dan ciri khasmu. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Yang ketiga, jaga konsistensi. Yang keempat, jadilah diri sendiri yang sesuai dengan gayamu. Yang kelima, jangan takut akan stigma halayak. Yang keenam, perluas relasi dan networking. Yang ketujuh, melakukan personal branding tidak hanya secara offline. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini ada gambar orang ini. Mungkin teman-teman bisa berikan jawabannya nih. Ada yang kenal nggak siapa orang ini? Atau pernah lihat gitu kan di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan lain-lainnya. Ada yang kenal nggak siapa orang ini gitu? Bisa ditulis nih jawabannya di kelas poinnya. Silakan, silakan. Ayo. Ada yang kenal nggak siapa ini? Oh, Mbak Emma, Mary Riana. Yang lain. Atau ada yang tidak kenal, bisa ditulis tidak kenal. Waduh, Mas Renda, Puan Maharani. Waduh, kayaknya Mas Renda ini ada dendam sama. Oke, Mas Ade, ini oke. Yang lain. Mas Ada, Meridiana, Viola, Meridiana. Timernya kurang tahu kah? Oh, iya.
Mbak Putri dilihat dari jasnya mungkin kader, waduh, PDT, iya mantap memang ini Mbak Putri. Oke, dilanjut lagi. Yang lain, yang belum, masih belum. Mbak Brenda, Mbak Ukma, Mas Reza, Neng Oci, Kelly Jenner, Kristina, Nafarin, Mbak Febri. Ya, ada lagi tuh yang memberikan jawaban. Siapa tuh? Oh, Brenda, nggak tahu, Kak. Oh, iya. Reza, motivator. Oh, siap. Betul. Nafarin, Mary Riana, Kak Kidos, kurang tahu ya, Mas. Saya orang baru. Oh, iya, iya. Oh, mungkin dari luar negeri kali ya, gitu. Jadi kurang tahu lah ini siapa gitu ya. Yang lain mungkin kita tunggu lagi nih. Sampai 2 menit mungkin ya. 2 menit nih, dikit lagi. Ayo, yang lain nih, jawabannya. Ayo, yang belum, yang belum. Oke, waktunya habis ya, mungkin kita close aja. Jadi dari rata-rata jawaban teman-teman ini, seseorang ini benar ya yang disampaikan teman-teman. Mungkin bisa dibuka aja tadi. Nah, jadi benar yang dikatakan teman-teman, beberapa teman-teman tadi, kalau Mbak ini adalah Mary Riana. Nah, contoh personal branding yang pertama ini berhubungan adalah Mary Riana yang merupakan seorang motivator. Tadi dari Mas Reze tadi menjawab motivator gitu, seorang motivator terkenal. Nah, personal branding Mary ini dilakukan dengan rencana dan eksekusi yang matang. Nah, jika dilihat, Mary ini adalah sosok yang tahu persis apa kelebihan dan juga kekurangannya, apa yang diinginkannya, dan konsisten untuk mewujudkan semua itu. Nah, baginya kunci citra diri terletak pada keunikan dan konsistensi. Pantas saja Mary sering muncul di berbagai platform sebagai pembicara yang merupakan citra yang melekat pada dirinya. Nah, biasanya Mary Riana ini kalau saya sering lihat kadang ada di Instagram, nanti ada di TikTok, bahkan mungkin bisa jadi ada di YouTube atau di stasiun TV, biasanya diwawancarai ya. Dan juga di Indonesia ini dikenal sebagai motivator yang andal. Biasanya sering memberikan motivasi melalui konten-konten media sosial gitu ya, yang teman-teman ketahui dengan kata-katanya yang menarik gitu. Nah, itulah dari Mary Riana ini merupakan satu contoh dari personal branding, karena dari Mary Riana ini dia mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya, dan targetnya tadi itu dia tahu gitu siapa target yang mau ditujunya, dan juga tujuan dia melakukan personal branding ini juga sudah tahu apa, sehingga dia mudah gitu melakukan personal brandingnya ini. Bahkan dia juga sudah tahu ciri khas atau keunikan yang dia miliki dibanding orang-orang lain gitu, atau motivator-motivator lain, sehingga dia bisa konsisten juga dalam membangun branding dia melalui media sosial ataupun misalnya melalui media offline gitu, media massa yang lainnya juga. Nah, mungkin bisa kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa teman-teman? Bisa teman-teman bantu jawab ini. Ini sepertinya agak-agak susah nih. Untuk orang yang kedua. Ada yang tahu orang kedua ini siapa? Siapa itu? Kayak bapak saya. Waduh. Woi, Mas Renda ini bapaknya jangan-jangan ya. Mbak Emma nggak kenal kalau orang luar. Oh iya, Putri kurang tahu. Mbak Ukma nggak tahu. Aduh, Brenda kakek saya. Istina Bule. Wih. Oh, banyak yang kurang kenal. Oh, elit global. Siap. Mbak Viola negeri ya. Nggak salah. Oke, yang tahu namanya nih, masa tidak tahu namanya nih? Yo nggak tahu. Oh iya, nggak tahu ya Mas Ade ya. Oke. Yang lain. Ada yang kakek saya, ada yang bapak saya, atau saudaraan ini Mbak Brenda sama Mas Renda. Oh, dari Mbak Siti Mardia malah menanyakan ini motivator juga atau tidak ini. Oke, yang lain. Kita tunggu sampai berapa menit ini? Coba dilihat. Setelah aneh kayaknya kenal Bang. Oh, setelah aneh kayaknya kenal. Oke, mungkin setelah
Mas Nafarin kayaknya kenal ya. Nggak tahu ini siapa yang jawab. Jangan-jangan yang jawab juga bilang nggak kenal gitu kan ya. Oke, kita tunggu dulu setelah Mas Nafarin ini. Siapa tahu ada yang mau jawab ini. Ayo, yang belum jawab ini. Mas Reza, Neng Oci, Laili, Febri, Asmi, Ramatullah, Kelly Jenner, Priska, sama Mas Adam. Ada yang sudah jawab nggak? Oh, belum ada ternyata. Ayo, mungkin bisa di Mas Nafarin kayaknya ada yang kenal, jangan memang. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya dari teman-teman yang memberikan jawaban. Mungkin Mas Nafarin salah ini prediksinya ternyata ya. Setelah Anda kayaknya kenal Bang. Tidak ada yang jawab ini. Mungkin memang tidak ada yang kenal juga. Oke, mungkin langsung dibuka aja. Silakan. Nah, oke. Jadi beliau ini bernama Christopher Lee. Nah, banyak situs yang bisa dimanfaatkan oleh para desainer grafis untuk memamerkan portofolionya. Portofolio desainnya seperti di situs Dribbble. Nah, selain itu untuk membangun portofolio, karya-karya tersebut juga sangat bisa di website pribadi. Nah, langkah tersebutlah yang dilakukan oleh sosok dari Christopher Lee ini yang memamerkan karya atau portofolio desainnya, desain hasil kerja samanya dengan Wendy's, Landcorp, Honda Canada, dan Nickelodeon. Nah, jadi Christopher Lee ini dia merupakan desainer grafis gitu yang cukup terkenal dengan dan di sini dia melakukan personal brandingnya itu dengan cara memamerkan portofolio atau hasil karya-karyanya, hasil kerjasama dengan brand terkenal ya seperti Wendy's, Landcorp, Honda Canada, dan Nickelodeon gitu, dipamerkannya di situs website pribadi ataupun situs website lainnya yang ada di Google juga gitu. Nah, itu salah satu cara personal branding lainnya tadi, selain menggunakan sosial media kayak Instagram atau TikTok atau YouTube dan lainnya, dia juga bisa dapat menggunakan website untuk memamerkan portofolionya tadi. Atau biasanya kita juga kadang memamerkan CV atau portofolio kita menggunakan LinkedIn yang sekarang juga cukup terkenal. Nah, itu salah satu cara juga untuk melakukan personal branding melalui LinkedIn tadi dengan memperkenalkan diri kita, memamerkan CV kita gimana, pengalaman dan pengetahuan dan juga kalkut atau bahkan portofolio yang sudah kita tadi tersebut. Nah, sebenarnya banyak cara untuk melakukan personal branding. Tinggal dari kita sendiri kita yang harus tahu bagaimana cara strategi kita untuk melakukan personal branding ini seperti apa. Apakah mau melalui media sosial atau media online atau misalnya melalui secara offline, itu tergantung dari kita sendiri dan kita tadinya mengenal diri kita dulu, menentukan target kita, dan juga kita sudah mengetahui berbagai keunikan yang ada pada diri kita sehingga kita bisa melakukan personal branding, dan personal branding kita ini dapat diterima oleh masyarakat nasional sekaligus gitu, dengan branding yang sudah kita sampaikan dari ciri khas, keunikan, dan juga keahlian dan kemampuan yang kita pamerkan tadi gitu. Nah, itu mungkin sekilas dari saya tentang materi dari personal branding. Nah, mungkin semoga materi personal branding yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman, agar teman-teman ini bisa tahulah strategi teman-teman ke depannya dalam melakukan personal branding gimana, agar teman-teman juga bisa dapat bersaing dengan kompetitor teman-teman, baik ketika nanti teman-teman lulus dari dunia perkuliahan dan mencari pekerjaan, sudah memiliki nilai atau value tersendiri dan keunikan dari diri masing-masing teman-teman gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Wah, keren banget nih pemaparan dari Kak Reza tadi ya. Banyak dagingnya nih yang di-share Kak Reza. Tadi udah dibahas nih mengenai definisi, karakteristik dari personal branding. Bahkan Kak Reza tadi udah ngasih tips terkait melakukan personal branding seperti itu kan ya. Nah, untuk sesi selanjutnya ini
kita itu akan memasuki sesi Q&A atau mungkin lebih ke diskusi ya Kak Reza. Nah, untuk itu bagi teman-teman nih yang mau tanya atau sharing-sharing mengenai personal branding sama Kak Reza, boleh langsung tulis di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand dan on mic. Oke, untuk materinya nanti bakalan di-share ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman nanti diminta untuk mengisi form feedback seperti itu. Jadi teman-teman ditunggu ya pertanyaan untuk Kak Reza. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman nanya, mungkin boleh ya Kak, aku dulu yang nanya. Iya, kan Mbak. Oke. Terkait personal branding itu kan mempromosikan, tapi ada nggak sih Kak batasan untuk melakukan branding itu sendiri? Karena kan mungkin di lingkungan saya tuh ya bingung membedakan mana sih yang membranding diri atau menyombongkan potensi diri, itu kan jadinya malah rancu. Ada nggak sih batasan gitu untuk melakukan personal branding? Oke, Mbak Piani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sendiri, apakah antar sendiri dalam melakukan personal brandingnya? Kalau di lingkungan Mbak Apiani sendiri tadi, bingung ya antara membedakan apakah dia ini melakukan yang namanya personal branding atau dia malah menyombongkan diri. Menurut saya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan juga, bahwasannya kalau personal branding tadi itu lebih ke menyampaikan citra positif ya, supaya masyarakat ini memiliki stigma yang baik, tidak memiliki stigma yang buruk. Nah, jadi sebenarnya batasan-batasan itu tergantung dari cara penyampaiannya aja. Cara penyampaian mereka dalam bertutur kata atau tata bahasa dalam mereka menyampaikan ketika mereka melakukan personal branding ini. Contohnya kayak Mbak Hapiani, kalau bahasanya mungkin terlalu gas dan semacamnya, mungkin bisa dianggap sebagai menyombongkan diri, bukan melakukan personal branding tadi atau mempromosikan diri. Karena tadi bahasa yang digunakan misalkan dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya batasan itu tinggal tergantung dari cara penyampaian kita aja, dari cara penyampaian kita kepada masyarakat kita, masyarakat umum tadi, apakah bahasanya mudah dipahami, bahasanya jelas, atau bahasanya tidak ambigu dan semacamnya gitu. Nah, itu aja sih kalau untuk batasan-batasan yang mau disampaikan. Sebenarnya kan kalau personal branding ini tadi kita memang mau tujuannya kayak mempromosikan diri berhubungan dari kemampuan, keahlian kita, tapi nanti jatuhnya malah menyombongkan diri juga. Nah, itu memang batasannya tadi dilihat dari cara penyampaiannya aja gitu. Apakah cara penyampaian ini sudah baik dan benar atau tidak gitu. Kan bisa juga membedakan antara yang mana menyombongkan atau memang dia mau mempromosikan dirinya gitu dengan tata bahasanya tadi. Nah, mungkin seperti itu sih Mbak Piani kalau dari saya. Oke Kak, berarti untuk batasan sendiri itu nggak ada ya Kak, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita menyampaikan personal branding itu ke teman-teman atau lingkungan kita. Oke Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak di kolom chat, mungkin saya bantu bacakan ya. Yang pertama itu dari Kak Siti Mardiah, izin bertanya, Kak Reza untuk brandingnya sekarang udah di media sosial apa saja Kak? Gimana nih Kak, cukup jelas atau perlu Kak Siti Mardiah on mic nih? Oke, sudah cukup jelas untuk pertanyaan dari di sini. Pertanyaannya, brandingnya sekarang udah di media sosial apa aja. Nah, kalau saya sendiri ya, untuk branding diri saya biasanya saya sudah melakukan di Instagram, biasanya dengan memposting apa ya namanya, Twibbon dan lain-lainnya. Itu juga salah satu branding saya, apa yang saya ikutin dan kegiatan apa yang lalu juga menggunakan LinkedIn, itu salah satu saya membranding diri saya. Di situ saya
bercerita tentang pengalaman saya, CV saya masukkan di situ, dan kesibukan saya sekarang ini apa, pelatihan yang sudah saya ikuti apa, dan lain-lainnya itu saya cantumkan di LinkedIn saya gitu. Nah, saya tuangkan di LinkedIn saya. Nah, itu beberapa sosial yang saya guna. Untuk YouTube sendiri belum ada gitu, karena saya bingung untuk di YouTube itu mau konten yang seperti apa, dan juga kalau untuk sosial media lainnya juga belum tahu mau diisi apa gitu konten dan semacamnya yang bisa sesuai dengan ciri khas atau keunikan saya yang membedakan dari orang lain gitu. Itu sih dari pertanyaan dari Mbak Siti Mardia. Gimana nih Kak? Kak Siti Mardia ada feedback mungkin? Oke. Terima kasih Kak Reza atas jawaban dan sharingnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Brenda Sumilat nih Kak. Ada dari Kak Brenda Sumilat. Kasih tips dong Kak cara membangun personal branding bagi orang yang pemalu atau intro, Kak Reza. Oke. Untuk tipsnya sendiri ya bagi orang yang pemalu atau introvert ini, biasanya kan kalau orang pemalu atau introvert ini agak gugup atau nervous biasanya kalau berbicara di depan umum. Nah, untuk cara melakukan personal brandingnya bagi orang pemalu atau introvert ini, ya tadi misalnya dengan menggunakan media-media sosial, tidak menggunakan media yang offline, misalnya harus ke panggung gitu dan semacamnya, yang harus memamerkan dirinya sendiri di atas panggung, yang akhirnya membuatnya gugup atau nervous karena dia tadi pemalu atau introvert gitu. Jadi dia melakukan personal brandingnya dengan menggunakan media-media sosial yang mungkin cukup menarik untuk dia gitu, atau misalnya menggunakan TikTok, banyak yang sekarang menggunakan TikTok, menggunakan live TikTok lah, menggunakan IG juga, atau menggunakan media sosial seperti Facebook, LinkedIn. Kalau misalnya nggak mau dilihat sampai wajahnya, kan kadang misalnya di situ cukup dipamparkan portofolio atau CV. Nah, itu juga salah satu cara untuk membangun personal brandingnya gitu di menggunakan media sosial tadi. Kalau memang tidak bisa dilakukan secara offline seperti yang kayak orang-orang yang mungkin memiliki keberanian atau kegigihan dalam menyampaikan brandingnya tadi gitu. Oke, mungkin itu dari pertanyaannya Mbak Brenda. Semoga bisa terjawab. Ya, mungkin dari Kak Brenda sendiri ada feedback. Terima kasih Kak Reza, mungkin udah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Renda Kak Renda, pertanyaannya itu, apakah ada sisi negatif dari kelebihan atau sisi positif personal branding yang sudah kakak jelaskan tadi? Misal, saat kita post foto, alamat, profil, media sosial, dan lain-lain bisa disalahgunakan. Gimana Kak? Sudah jelas pertanyaannya? Atau perlu dijelaskan lagi? Oke, sudah jelas pertanyaan dari Mas Renda ya, terkait apakah ada sisi negatif dari kelebihan-kelebihan atau sisi positif dari personal branding tadi, yang misalnya tadi Mas Renda ini sudah melakukan branding di media sosial, sudah memposting foto, alamat, dan juga profil media sosialnya, lalu apakah bisa disalahgunakan? Nah, sebenarnya kalau untuk masalah kayak ada sisi negatif dari yang sudah kita gunakan tadi, dari yang sudah kita sampaikan, dari kelebihan-kelebihan kita tadi, memang biasanya kadang ada yang menggunakan kelebihan kita tadi, misalnya di CV-nya dia, padahal dia ini nggak memiliki kelebihan ini, tapi dia tulis kelebihan yang seperti Mas Renda sampaikan tadi, misalnya CV-nya Mas Renda ini dicontek oleh orang lain, atau di LinkedIn-nya Mas Renda ini terdapat postingan foto Mas Renda, alamat, dan profil medsos atau portofolionya Mas Renda akhirnya dicontek oleh orang lain. Nah, sebenarnya itu memang salah satu sisi negatifnya ketika kita melakukan personal branding, tetapi orang lain ini juga memiliki niatan yang buruk gitu terhadap kita, karena orang tadi bisa menggunakan hal-hal
menjadi hal-hal yang negatif tadi dari postingan atau alamat Mas Renda disebarluaskan akhirnya, dan profil media sosial Mas Renda misalnya ada yang sampai dihack dan lainnya. Nah itu memang salah satu kelemahannya juga atau kekurangan, ada hal negatifnya gitu ketika kita melakukan personal branding di media sosial misalnya, karena sekarang banyak sekali juga orang yang mengatasnamakan kita dalam segala dalam kegiatan yang buruk, misalnya karena misalnya menggunakan fotonya Mas Renda tadi, karena Mas Renda tadi sudah menguploadnya tadi dan akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah memang itu salah satu resikonya ketika kita menggunakan media sosial sebagai branding kita juga gitu. Nah itu jadi memang ada yang bisa disalahgunakan hasil dari karya kita ataupun postingan-postingan yang kita sampaikan tadi. Itu bisa digunakan oleh orang lain atau dijiplak oleh orang lain. Tapi itu juga menjadi kekurangan bagi orang yang lain yang menjiplak tadi. Misalnya kelebihan Mas Renda tadi dijiplak. Nah belum tentu pas misalnya dalam wawancara pekerjaan ya Mas Renda ini melamar dengan si pesaingnya Mas Renda, tapi si pesaingnya Mas Renda ini mengambil kelebihan dari Mas Renda gitu, karena sudah mungkin riset dulu Mas Renda ini seperti apa. Nah tapi pas sudah ternyata Mas Renda ini malah kalah dengan pesaingnya tadi, tapi pesaingnya tadi pas sudah melakukan pekerjaan, ketika diterima kerja dengan kelebihan yang dia tulis tadi tidak sesuai dengan dirinya, tentu akan menjadi dampak yang buruk bagi orang yang tadi mengcopy Mas Renda tadi gitu. Jadi memang dari orang lain yang menggunakan atau mengcopy dari branding kita tadi, itu pasti juga akan mendapatkan timbal balik yang buruk juga lah gitu dari hal tersebut gitu. Memang sering disalahgunakan biasanya. Memang ada sisi negatifnya tersendiri, ada sisi positif, ada sisi negatifnya tersendiri dari personal branding yang kita lakukan, baik menggunakan media sosial ataupun media offline gitu. Itu sih Mas Renda. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Renda. Dari Kak Renda sendiri udah ngasih feedback di kolom chat. Mantap Kak, sangat membantu jawabannya. Takutnya ntar dibuat pinjol gitu katanya Kak Renda. Ini Kak, dari Kak Suharti ya. Izin bertanya Kak, bagaimana berlangsungnya pembentukan online personal branding satu orang lewat deskripsi jati diri di sosial media, sebab seringkali personal branding dihubungkan dengan penampilan dengan fisik yang terkait dengan style dan tampilan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Suharti. Jadi di sini bagaimana berlangsungnya pembentukan online personal branding satu orang lewat deskripsi jati diri di sosial media. Sebab seringkali personal branding dihubungkan dengan penampilan dengan fisik yang terkait dengan style dan tampilan. Nah, memang benar tadi di salah satu penjelasan saya juga ada komponen dari personal branding yang berhubungan dengan penampilan atau fisik gitu ya, yang bisa dilihat oleh orang lain gitu, karena orang lain ini menilai dari fisiknya yang tadi tata rambut dan semacamnya, supaya bisa mengetahui apakah orang ini memang tampilannya bagaimana, apakah dia rapi atau sopan dan lain-lainnya. Nah, tapi namun dalam hal ini kalau misalnya dalam segi online ya, yang tadi saya jelaskan, personal branding ini kan tadi bisa dilakukan menggunakan website juga ya. Nah, di website sendiri itu bisa saja cuma hanya menulis jati diri, atau misalnya Mbak Suharti ini cukup memposting hasil karyanya saja, hasil karya yang dimiliki Mbak Suharti ini, misalnya portofolio yang Mbak Suharti bikin dan semacamnya. Itu juga bisa menjadi salah satu langkah untuk personal branding tadi, yang mungkin tidak perlu melihatkan penampilan atau fisik gitu. Nah, jadi kalau secara online tadi nggak mesti memang harus menampilkan fisik atau penampilannya tadi dilihat dari situ, tetapi bisa juga melihatkan dari hasil karya-karyanya. Misalnya
kalau menggunakan sosial media, karya misalnya si Mbak Suwarti ini adalah seorang penulis. Nah, hasil karya-karya tulisannya bisa diposting di situ. Nah, gitu-gitu, atau mendeskripsikan tentang Mbak Suwarti ini seperti apa orangnya gitu kan. Nah, dari deskripsi itu kadang bisa membuat stigma orang lain yang melihatnya berpikiran positif. Misalnya Mbak Suwarti menuliskan tadi, tetapi Mbak Suwarti juga membuktikan hasil tulisannya tadi gitu, hasil deskripsi Mbak Suwarti tadi, misalnya memang seorang penulis, jadi Mbak Suwarti itu melanjutkan postingan-postingannya dengan hasil tulisan atau hasil karya dari Mbak Suwarti tadi. Atau misalnya Mbak Suwarti suka gambar, jadi Mbak Suwarti menampilkan hasil karya gambarnya tadi di media sosial atau di website misalnya yang Mbak Suwarti buat. Nah gitu, itu juga salah satu pembentukan online personal branding yang digunakan gitu, melalui lewat awalnya yang deskripsi, baru deskripsi tadi singkat tentang penjelasan Mbak Suwarti itu seperti apa, lalu dibuktikan juga dengan ciri khas dari Mbak Suwarti itu tadi apa, yang atau keunikan atau kelebihan dari Mbak Suwarti apa, atau misalnya spesialisasi tadi Mbak Suwarti apa, ya tadi misalnya penulis ya berarti dia lampirkan hasil tulisannya, atau ya gambar berarti diampilkan hasil gambar-gambarnya gitu dan semacamnya. Tidak mesti harus tampilan fisik atau misalnya bergaya dan semacamnya supaya membranding dirinya, tidak mesti seperti itu. Itu salah satu pembentukan juga online personal branding tadi melalui langkah deskripsi jati diri saja lewat sosial media. Nah itu dari saya, Mbak Suwarti. Gimana Mbak Suwarti, apakah terjawab atau ada pertanyaan lain mungkin dari Mbak Suwarti? Kayaknya Kak Suwarti udah di ruang virtual ini ya Kak. Nah, sebenarnya ini ada dua lagi dari Kak Sodik dan Kak Nafarin Pratama, namun sesi Q&A ini waktunya udah habis nih Kak, sayangnya kayak gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung hubungin Kak Reza ya di sosial media. Mungkin boleh Kak Reza diulangin lagi nih sosial media yang bisa dihubungin buat teman-teman yang belum terjawab atau teman-teman yang ingin nanya, itu bisa berinteraksi langsung dengan Kak Reza. Ya. Nanti ditulis, kayaknya Kak Reza lagi ngetik nih di kolom chat. Nah kan, tuh ya teman-teman boleh langsung menghubungi Kak Reza, ada Instagramnya, ada email juga yang dikasih oleh Kak Reza, ada di kolom chat ya teman-teman, boleh di screenshot biar nggak kelupaan. Mohon maaf ya teman-teman buat yang belum terjawab pertanyaannya, karena kita di sini limit waktunya dikit ya teman-teman, jadi hanya beberapa pertanyaan yang bisa terjawab. Oke, karena sesi diskusi kita hari ini sudah berakhir ya, karena keterbatasan waktu yang kita punya, maka kita akhiri sesi diskusi hari ini atau sesi Q&A tadi. Nah, namun sebelum itu mungkin dari Kak Reza ingin menyampaikan 1-2 kata nih Kak untuk teman-teman yang sudah hadir, closing statement gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Mbak Fiani. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah menghadiri sesi materi yang sudah saya sampaikan terkait personal branding. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dalam meningkatkan dan menentukan strategi ke depannya untuk teman-teman melakukan personal brandingnya masing-masing. Dan juga mohon maaf apabila tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab ya dari Mas Nafiani. Mungkin ini saya catat juga pertanyaannya, siapa tahu nanti saya bisa menghubungi Mas Nafarin Pratama lagi di lain kesempatan gitu. Mungkin karena masalah di waktu yang sudah habis juga. Terima kasih banyak tadi teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah cukup aktif berinteraksi di kelas poinnya juga tadi. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih juga Kak Reza. Nah, karena tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Reza yang sudah menampilkan materi yang luar biasa dan
Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dengan semangat dan partisipasi aktifnya. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Media Kreasi Abadi selaku penyelenggara acara Insight MKA dengan program Job Analysis Series dengan tema personal branding ini. Serta kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu melancarkan acara kami, yaitu Teraskill, Rapilah, Irai, Ngapsite, Fanvice, Liburia, Kerja Tim, dan Balikpapan Cerdas. Saya, Hafiani, selaku moderator, izin untuk undur diri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Karena kesalahan murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya, teman-teman, sebelum berakhir ini saya share ini ya, form feedback. Jadi untuk teman-teman dipersilakan mengisi form feedback-nya. Media Kreasi Abadi merupakan sebuah perusahaan profesional service yang berdiri sejak 2016. Kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat dengan selalu berusaha memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan misi kami adalah membangun bisnis dan aset produktif secara terintegrasi guna memberikan manfaat dan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara dengan menjalin kerjasama secara optimal dengan prinsip fokus kepada pelanggan, komitmen setiap pelayanan yang diberikan, kualitas dan profesionalisme kerja yang tinggi, inovasi berkesinambungan. Moto kami adalah kreatif, inovatif, fokus on customer and integrity. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan jasa digital mulai dari IT solution dan juga konsultan, informasi dan teknologi, telekomunikasi, general supplier, hingga desain interior dan juga renovasi. Demi mengutamakan kepuasan klien, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat. Butuh jasa digital untuk membantu kebutuhan Anda? Ingat, MKA punya solusinya. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami di bawah ini. Ya teman-teman itu ya, mohon diisi untuk feedback, form feedback, dan sudah di-share pula untuk link materi. Oke, untuk menutup acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa sepasang peniti. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.